Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Waduh, hari sudah terang sekali di tempat ini. Pasir di mana-mana, ada piramid, ada unta. Anak-anak bisa tebak di mana Bapak Musa pada hari ini berada? Ya, Bapak Musa hari ini berada di negeri Mesir. Kemarin Bapak Musa habis bertemu dengan Bapak Fir'aun, Raja Mesir. Ayo anak-anak, setiap habis bangun tidur, kita memuji Tuhan karena telah dilindungi dalam tidur malam tadi dan bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang sehat. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan dan dilanjutkan dengan doa pembuka. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Berkati kita supaya kita bisa fokus untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini ya Tuhan. Berkati kita supaya kita bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Berkati jaringan internet kita agar selalu lancar ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan ibadah
kali ini agar kita bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menjadi pelita kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Akulah Fir'aun, akulah Raja Mesir. Aku tidak mau menurut kata-kata Bapa Musa. Aku tidak mau melepas pergi bangsa Israel dari Mesir. Anak-anakku, jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Anak-anak, jangan meniru seperti Bapak Fir'aun yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Jadilah anak-anak yang baik kepada semua orang, karena Tuhan kita baik kepada semua orang. Ayo anak-anak, kita nyanyikan lagu God is so good.
kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan akan melakukan firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan kali ini tentang hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Untuk bahan Alkitabnya terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 12 sampai dengan 37. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel
ada terang di tempat kediamannya. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Adik-adik, setelah Tuhan memberikan 9 hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir, masih saja tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya dengan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa hebatnya, Tuhan memberikan hukuman yang ke-10. Apa ya hukumannya yang ke-10? Ya, kematian anak sulung. Adik-adik, sebelum Tuhan memberikan hukuman yang ke-10 kepada Firaun dan bangsa Mesir, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih anak domba dan membubuhkan darah anak domba itu pada ambang pintu rumah sebagai tanda. Karena Tuhan akan menghukum Mesir dengan mengutus malaikatnya ke seluruh Mesir. Setiap rumah yang tidak ada darah anak domba di ambang pintu, maka anak sulungnya akan mati. Malam itu terdengarlah tangis kesedihan di seluruh Mesir, termasuk di dalam istana Firaun. Setiap anak sulung, baik manusia dan binatang, ditemukan telah mati malam itu. Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Mesir karena tidak mau melakukan perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan bertindak untuk
menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Akhirnya adik-adik, setelah tulah ke-10, Firaun menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan bersama, kakak mau mengajak adik-adik untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat pada perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati. Percayalah adik-adik, kalau adik-adik selalu taat pada perintah Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Jangan lupa adik-adik selalu berdoa, mendengarkan atau membaca firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, berdoa selalu buat semua orang. Adik-adik, untuk ayat hafalan terambil dari Kitab Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kakak ulang sekali lagi. Kitab Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan itu hebat. Tuhan itu lebih jago daripada dewa-dewa yang aku miliki. Bangsaku diberi hukuman karena aku tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Bangsaku diberi hukuman karena aku tidak percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kini kita makin yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita baik, selalu menjaga dan memelihara kita. Sebagai bentuk syukur kita, marilah anak-anak mengumpulkan uang persembahan ke dalam amplop atau melalui transfer ke nomor rekening yang ada dalam tayangan video di akhir video ini. Mari anak-anak, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami telah mendengarkan cerita tentang kehebatan Tuhan. Kami juga telah menaikkan pujian, kami juga telah memberi persembahan. Kami berdoa buat anak-anak kami, papa, mama, opa, oma. Tuhan kiranya selalu menjaga dan melindungi kami. Berikan kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Amin. Ayo kita nyanyikan lagu TAAT Taat, agar kita selalu ingat untuk selalu taat melakukan perintah Tuhan, untuk mengasihi orang di sekitar kita, juga selalu mengasihi papa, mama, oma, opa yang ada di rumah.
dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Demikianlah anak-anak perjalanan Bapak Musa pada hari ini. Ikuti ibadah minggu depan tentang perjalanan Bapak Musa yang makin seru, dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa untuk melindungi anak-anaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.